Ya, pemirsa, vaksinasi tahap 1 dan 2 nasional sudah mencapai 40.349.049 orang. Nah, berdasarkan data per 14 Juni 2021 Kementerian Kesehatan, sementara data dari DKI Jakarta orang yang sudah mendapatkan vaksin tahap 1 dan juga tahap 2 sebanyak 3.006.689 orang. Dan berikut datanya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Dr. Erizon Safari, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Dan kami juga masih menunggu Ibu Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama Kedeputian 2 Bidang Pembangunan Manusia KSP, untuk bergabung bersama kami. Semoga di segmen ini bisa bergabung agar kita lebih berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan vaksin di Indonesia. Saya ke Pak Erizon terlebih dahulu, ke Dr. Erizon. Di segmen sebelumnya kita sudah berbicara soal proses vaksinasi di Jakarta Pusat nih, dokter. Tapi kalau kita bicara soal vaksinnya, tadi dokter katakan bahwa sebetulnya masih cukup ya sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Tapi kalau bicara soal vaksinnya, ketersediaan vaksinnya nih, dokter, karena kan update terakhir adalah soal AstraZeneca ini kan. Katanya ada beberapa atau ada jumlahnya, saya juga lupa jumlah tepatnya, tapi paling tidak AstraZeneca ini ada yang akan kadaluarsa pada akhir Juni ini. Nah, kalau di Jakarta Pusat ketersediaannya sampai saat ini untuk AstraZeneca ada berapa lagi, dokter? Ya, untuk Jakarta Pusat sampai hari ini pun kita masih melakukan vaksinasi dengan AstraZeneca. Hanya Sinovac hanya diberikan untuk yang dosis 2 sebelumnya, atau memang yang ada kontraindikasi mutlak untuk mendapatkan AstraZeneca. Kalau masalah jumlah ketersediaan, saya terus terang nggak hafal sekali masalah jumlahnya, namun dipastikan untuk target sasaran per kecamatan 2.000 yang tadi kita sampaikan masih bisa tercukupi sampai dengan akhir bulan ini. Oke, kalau vaksinator, dokter? Oh ya, vaksinator kita dari puskesmas, dari rumah sakit, dari UPT juga, bahkan kita dibantu dengan teman-teman rumah sakit swasta, klinik utama, untuk di Kemayoran juga dibantu dari Wisma Atlet dan lain-lain. Jadi tercukupi lah, memang bergantian beberapa tim, jumlah timnya bervariasi tergantung tingkat absensi kedatangan sasaran. Jadi kalau di puskesmas kelurahan yang mungkin hanya sekitar 200-an per hari, mungkin kita tidak terlalu banyak tim, namun di sentra besar bisa sampai 10 atau 15 tim. Oke, artinya semuanya sudah tersedia ya, tinggal proses vaksinnya. Masyarakat kemudian yang melakukan vaksinasi secara mandiri seperti itu. Kemudian, Dr. Erizon, kalau tadi kita sudah berbicara soal vaksinasi, kemudian kita berbicara soal kasus aktif. Kalau di Jakarta Pusat saat ini update-nya seperti apa? Ya, berdasarkan data Corona Go ID dan juga kami konfirmasi ke data wilayah dengan puskesmas, sampai hari ini per 14 Juni 2021 tercatat 1.930 kasus aktif di Jakarta Pusat. Itu adalah kasus yang terkonfirmasi positif tetapi masih dirawat ataupun mengalami atau menjalani isolasi mandiri. Itu untuk di 8 kecamatan di Kota Jakarta Pusat. Ya, saya ulangi, 1.930 kasus aktif. Oke. Kalau di daerah Jakarta Pusat ada berapa dokter yang masih masuk dalam zona merah? Zona merah berdasarkan data terakhir tanggal 10 Juni memang di Jakarta Pusat dapat satu lagi ya, yaitu di RT zona merah di Kelurahan Rawasari. Kita ada satu RT yang zona merah. Karena pembagian RT sesuai tools dari Kemendagri memang dibagi per RT.
Jadi untuk Jakarta Pusat ada 1 RT zona merah di Kelurahan Rawasari, 5 RT zona orange di Kelurahan Johar Baru, Kelurahan Kebon Melati, Kebon Sirih, Kenari, dan Sumur Batu. Ada zona kuning sekitar 420-an RT dan 4.075 RT masuk zona hijau. Kalau untuk pengamanannya, dokter, di zona merah seperti apa? Jadi masalah zonasi ini tentu saja kesehatan tidak bisa bekerja sendiri sesuai instruksi dari gubernur juga, Pak Wali Kota juga. Proses penanganan di zona merah di saat PPKM ini tentu saja melibatkan Satgas Covid sampai ke tingkat RT. Jadi itu kita membatasi pergerakan tentu saja. Yang kontak erat kami lakukan tracing kasus, semua kontak erat kita tracing kasusnya karena tracing juga sangat penting. Dan paling penting tetap kita pantau pergerakan kasus aktif karena kasus aktif kan cepat sekali, ada yang sudah mengalami selesai masa isolasi dan lain-lain, namun secara statistik memang di RT di salah satu RT di Kelurahan Rawasari memang minggu ini menjadi zona merah lagi karena ada lebih dari 5 rumah yang terkonfirmasi. Oke, Jadi dilakukan dokter. secara kolaboratif lah. Ya, tentunya harus kolaborasi semua pihak ya, tidak bisa satu pihak saja yang melaksanakan proses dan Tidak juga bisa. penanganan COVID-19. Kemudian dokter, kita berbicara pastinya tidak bisa dipungkiri ya bahwa masih banyak juga masyarakat yang kemudian enggan divaksin karena mendapatkan berita yang tidak benar seperti itu atau mungkin melenceng dari kebenarannya. Nah, ini seperti apa literasi kemudian dari Jakarta Pusat, pemerintah Jakarta Pusat agar masyarakat kemudian paling tidak ya kita harapkan berbondong-bondong lah untuk divaksin. Ya, jadi kita akui bersama memang pemberitaan yang melalui media sosial ataupun sumber berita lainnya yang terkait masalah KIPI dan lain-lain memang sedikit banyak mengganggu tingkat partisipasi. Walaupun memang masih belum bisa dipastikan, namun proses itu tetap dalam proses penyidikan oleh Komnas maupun Komda KIPI di wilayah. Untuk menggerakkan masyarakat untuk yakin bahwa vaksinasi ini aman, vaksinasi ini halal, tentu saja seluruh jajaran bekerja mengingatkan dan saling mengingatkan bahwa dengan promosi kesehatan yang kita lakukan, banyak spanduk-spanduk, poster-poster melalui media sosial juga, komunikasi medsos, juga melalui kader-kader yang menggerakkan, meyakinkan bahwa dari sekian banyak yang divaksin memang ada terjadi kasus yang dicurigai. Namun kalau dibandingkan dengan yang tidak mengalami keluhan, mereka jauh lebih banyak yang tidak mengalami keluhan itu. Artinya kita ingatkan bahwa memang semua prosedur medis ada risiko. Namun kalau dilihat manfaatnya di mana kita harus bersama-sama mengejar herd immunity ini, tidak bisa apabila kita tidak berpartisipasi untuk vaksinasi ini. Tidak saja oleh kesehatan, lurah, camat, bahkan TNI Polri pun gencar menginfokan bahwa vaksin ini aman, bahan vaksin ini juga halal, karena itu sebenarnya masalah-masalah utama yang menjadi isu di masyarakat, terutama di masyarakat yang padat. Mungkin itu, Mbak. Iya, masyarakat harus sadar ya manfaatnya itu seperti apa. Jangan hanya kemudian berfokus kepada risikonya saja. Karena memang risiko di mana-mana tetap ada ya dokter ya. Tapi bagaimana kemudian risiko. ya, tapi bagaimana kemudian kita melihat itu bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi, tapi kita harus lebih fokus kepada manfaatnya. Baik dokter, kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Line Stock akan segera kembali.